Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam rekan-rekan semuanya. Kembali lagi di sini dengan saya Arista Bena Muhammad Rizky. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang CRUD pada kode igniter 3. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu membahas apa itu CRUD. Apa itu CRUD? CRUD itu terdiri dari create, read, update, and delete. Nah, tentunya empat komponen ini yang dasar sekali dalam pemrograman komputer, khususnya di dalam pemrograman web berbasis framework kode igniter. Karena transmisi data atau pertukaran data informasi biasanya kita gunakan melalui database, dan dari database tersebut biasanya kita load ke suatu view atau tampilan dengan menggunakan teknik CRUD ini. Selanjutnya, teknik CRUD ini selanjutnya CRUD pada kode igniter sendiri ini melibatkan controller. Nah, di sini ada controller, di sini ada controller. Nah, controller di sini itu yang nantinya akan mengontrol semua fungsi yang diinginkan. Kemudian hubungan ke model. Lalu dari model dan lalu dari model dan kontrol ini akan apa namanya ya? Akan menghasilkan view yang akan menghasilkan view yang akan nantinya akan diterima oleh user atau pengguna. Jadi intinya di dalam CRUD ini kita menggunakan tiga komponen yang penting, yaitu controller, model, dan view pada kode igniter ini. Berikutnya contoh CRUD contoh CRUD pada controller CI kode igniter, yaitu read. Contohnya di sini kita akan perlihatkan read data dengan menggunakan controller. Contoh di sini kita menggunakan class user. Di sini kita menggunakan class user. Extendnya itu CI controller. Nah, biasanya di dalam kelas diawali biasanya di dalam kelas ini biasanya diawali dengan kurung kurawal buka. Lalu di bawahnya itu terus. Nah, selanjutnya di sini ada public function. Nah, pada di bawah ini itu nama functionnya. Di sini function index ini berfungsi sebagai function utama. Selanjutnya di bawah sini itu ada variabel data. Di dalamnya itu ada user, yaitu untuk menampilkan ini. Lalu di sini this model user. Nah, di dalam model itu folder model harus ada ini file model user ini. Lalu dari model user ini nanti akan menampilkan user atau hasilnya. Result untuk result ini itu ada langkah terakhir untuk memanggil sebuah model. Selanjutnya di bawah ini itu load view. Untuk load view-nya itu di sini this load view. Nah, view-nya ini folder view. Lalu di dalam kurungnya ini itu templates slash header. Header ini adalah nama filenya. Kalau untuk templates ini itu nama foldernya. Jika header ini di luar dari suatu folder, maka di
dituliskan atau diketikkannya ini template-nya ini sampai slash ini itu dihapus, cuma ada header doang. Jika header, sidebar, ataupun footer ini ataupun user ini itu di luar dari sebuah folder, maka ini dihapus. Nah, oke. Selanjutnya, ini contoh CRUD controller CI di create. Nah, di sini kita menggunakan nama kelasnya itu sama, extend CI controller, itu nama kelasnya. Lalu di bawahnya ini ada nama function utamanya pada create ini. Nah, pada nama create pada apa? Contoh create ini, pada create ini itu di public functionnya itu tidak boleh sama seperti yang ada di create ini, yang ada di read ini yaitu index tidak boleh sama. Jadi kita buatkan public function tambah underscore data underscore user. Nah, ini sebagai nama function utamanya. Lalu di bawah kita masukkan atau kita ketikkan itu post datanya. Nah, untuk formatnya, format scriptnya itu seperti ini. Ada username sama dengan this input post. Post ini untuk apa ya namanya? Kayak membuat untuk menampilkan di suatu thread ini. Jika ada yang salah diperbaiki saja di kolom komentar. Selanjutnya untuk password itu pun sama. This input post dalam kurungnya password. Kalau username dalam kurungnya username. Nah, untuk selanjutnya level. Untuk ininya pun sama. Di dalam kurungnya itu diganti jadi level. Selanjutnya di bawah kita masukkan array datanya. Yaitu variabel data sama dengan array kurung buka username, kasih tanda petik satu ya, username. Lalu ini kayak variabel username-nya. Lalu di sini password, variabelnya password, level, ini variabelnya level. Oke, jika sudah arahnya di kita input untuk ininya scriptnya, lalu di bawah kita tambahkan yaitu untuk call atau memanggil modelnya. Yaitu untuk memanggil modelnya itu this model user tambah data user. Nah, untuk ini itu model user itu kayak folder yang tadi yang di sini. Nah, sini foldernya ini folder model usernya atau kelas usernya, kelas model usernya di folder model. Jadi intinya di folder model itu harus ada kelas model user ini. Lalu ditambahkan lagi itu tambah data user. Nah, untuk tambah data user ini untuk kita inputkan data-data dari user tersebut. Kalau untuk create ini berfungsi untuk menampilkan atau membaca sebuah perintah ini dari yang create ini. Lalu di sini variabel data tb user. Nah, tb user ini yang ada di database. Yang ada di database ini. Oke, itu langkahnya untuk memanggil model. Selanjutnya di bawah sini ada redirect class and function. Nah, redirect ini itu untuk kayak pembantu itulah kayak apa membantu dari create ini. Selanjutnya kita ke delete. Contoh CRUD controller CI delete. Nah, di sini untuk kelasnya itu sama seperti tadi, extend CI controller itu nama kelasnya. Lalu di bawahnya ini nama fungsinya. Nah, nama fungsinya itu sudah saya jelaskan tadi. Setiap CRUD itu harus berbeda, tidak boleh ada yang sama. Untuk yang tadi read itu fungsinya index. Lalu untuk create ini tambah underscore data underscore user fungsinya. Lalu untuk di delete ini
Itu nama fungsinya itu hapus underscore data underscore user, lalu buka kurung variabel username, tutup kurung, lalu tambahkan kurawal, buka kurawal. Ini untuk nama fungsinya. Selanjutnya, kita tambahkan array datanya, yaitu where sama dengan array, buka kurung, username, lalu ini variabel username-nya. Nah, di sini selanjutnya untuk memanggil modelnya itu this model user, kelas model user, lalu function hapus data user. Nah, di dalam habis itu buka kurung where, tb user. Nah, ini untuk memanggil modelnya. Lalu untuk di bawahnya ada di sini untuk kayak memastikan bahwa data yang ada di database itu sudah benar. Intinya ini code ini berhubungan dengan database juga. Oke, untuk selanjutnya untuk di menu edit itu kita bisa mengedit yang ada di apa ya namanya di websitenya itu jika sudah kita masukkan semuanya. Nah, untuk kelasnya itu sama seperti tadi, user, extend, CI controller. Nah, ini di sini itu nama kelasnya. Lalu di bawahnya ini nama fungsinya. Dengan nama function itu edit underscore data underscore user, buka kurung, variable username. Nah, ini untuk nama functionnya. Lalu setelah nama function utamanya sudah ada, lalu ke array datanya, yaitu where sama dengan array, buka kurung username, variable username. Nih, ini untuk memanggil array datanya. Selanjutnya, kita akan memanggil modelnya yaitu variabel data di dalamnya user. Ini yang user ini. Lalu this mod, kelas model user, edit data user, yaitu yang ini, kelas function yang ini, function utama ini. Lalu where tabel user yang ada di database. Nah, untuk result ini untuk membantu memanggil model ini. Lalu untuk meload view-nya atau menampilkan di websitenya maka sama seperti tadi. Ada this, load, folder view, templates, header. This, load, view, templates, sidebar, user, strip fedit, data, variable data. Nah, untuk ini fedit ini kita buat file baru yang bernama fedit atau file edit untuk menyimpan data-data yang mau kita edit nantinya. Untuk header itu untuk yang di atasnya, untuk sidebar itu yang di samping dari websitenya itu menggunakan admin LTI. Lalu untuk footer itu yang ada di bawahnya, yang ada di bawahnya itu. Oke. Selanjutnya di sini kita ada contoh CRUD update itu misalnya kita mau mengupdate habis selesai dari kita mengedit file atau isi-isi yang kita mau edit terus kita update kembali supaya bisa diproses kembali. Nah, caranya seperti ini. Nama kelasnya itu sama seperti tadi, kelas username extend CI controller, itu nama kelasnya. Lalu public function update data underscore user ini sebagai nama fungsinya atau functionnya. Lalu di bawah kita masukkan post, menu postnya itu seperti yang kayak di edit kalau tidak salah. Lalu masukkan juga arraynya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lanjut di sini tambahkan array data where, yaitu where sama dengan array username di dalamnya username, lalu tambahkan variabel username-nya. Nah, itu untuk array data where. Lanjutnya untuk memanggil modelnya ini this mod kelas model user, terus
function update data user, lalu di sininya variabel, kalau tidak salah variabel where, variabel data, lalu tabel user, tb user yang ada di database. Nah, itu untuk memanggil modelnya. Selanjutnya itu contoh di model ECI-nya pada file folder model kode igniternya. Nah, untuk read-nya ini seperti ini yang ada di modelnya itu, di folder modelnya. Untuk read itu kelas model user sudah saya jelaskan tadi. Di model itu harus wajib ada kelas yang bernama atau file yang bernama model user ini. Lalu di extend ke CI model, ini nama kelasnya. Lalu di sini ada public functionnya atau fungsi utamanya itu dengan nama tampil user untuk yang read-nya tadi. Ini harus sesuai baik yang di modelnya ataupun di controllernya. Selanjutnya di sini kita tambahkan return this db get tb user. Nah, ini untuk get data dari tabel. Selanjutnya untuk create itu public function tambah data user variable data variable table. Nah, ini untuk nama fungsinya. Untuk insert data ke tabelnya itu seperti ini, yaitu this db ini database. Terus di sini ketikkan insert buka kurung variable table dan variable data. Jangan lupa dikasih titik koma. Nah, ini untuk menginsert data ke tabel. Lalu untuk delete public functionnya seperti ini. Public function hapus underscore data underscore user. Di sininya variable where, variable table. Nah, ini untuk nama functionnya atau fungsi utamanya. Maksudnya di sini kita tambahkan delete data where untuk menghapus data yang ingin kita hapus, yaitu this db database where. Nah, itu untuk dimananya yang dihapus. Untuk selanjutnya itu di bawah lagi this db database delete table. Nah, untuk ini itu yang table ini itu untuk menghapus yang ada di tabelnya. Nah, untuk ini itu yang ada di dalam tabelnya. Oke, selanjutnya edit. Untuk yang ini read, create, delete, edit dan update ini ada di dalam satu apa ya namanya? Ya, dalam satu kelas ini, kelas file model di folder CI-nya ini. Jadi satu file yang isinya itu meliputi read, create, data, edit dan update. Kenapa makanya kenapa di sini apa kelasnya itu dibuatkan di yang di read ini yang di paling atas ini untuk memulainya semua kelasnya. Lalu di sini edit nama fungsinya itu public function edit underscore data underscore user sama seperti tadi. Di sini where table nama fungsinya. Lalu untuk get data where-nya itu kita ketikkan return this db database get underscore where. Di dalam kurungnya ini variabel table sama variabel where-nya dimasukkan. Seperti ini ketik apa scriptnya untuk mendapatkan get data where. Lalu untuk diupdate itu public functionnya itu update data underscore user dalam buka kurung variable where, variable data dan variable table ini diketikkan seperti ini untuk nama fungsinya. Lalu untuk update data where-nya seperti ini. This db database where. Ini variable where ini untuk update yang ada di dalam tabelnya. Lalu untuk selanjutnya this db database update table data itu yang ada di dalam maaf yang ini itu untuk yang di dalam
apa tabelnya. Lalu untuk ini yang mengupdate di tabelnya. Oke, ini adalah contoh grid view CI-nya seperti ini. Selanjutnya seperti ini. Bisa kalian pause atau download lah supaya bisa diikutin. Selanjutnya seperti ini. Nanti akan saya kasih modulnya di bawah di deskripsi. Lalu selanjutnya seperti ini. Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.